give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Ladies and gentlemen, Mandiri Indonesia Open 2025 has officially launched today, Wednesday, 11th of June 2025. Dan tentunya event ini terselenggara berkat dukungan para sponsor. Dengan itu kami ucapkan baik terima kasih kepada para sponsor Mandiri Indonesia Open 2025, title sponsor PT Bank Mandiri Persero Tbk, sanctioning body Persatuan Golf Indonesia Asian Tour, host venue Pondok Indah Golf Course, premier sponsor Transcool Pacific and Indica Energy. Baiklah para hadirin dan juga rekan-rekan media. Pedulian kami Bank Mandiri tentunya dengan bangga ikut mensupport acara Indonesian Open Mandiri by Mandiri. Jadi kita sangat mensupport dan kita harapkan tadi makanya kita butuh doa dan support semuanya. Jadi untuk sama-sama kita memajukan golf di Indonesia supaya mudah-mudahan di tahun ini either Mas Naraji atau Radi atau teman-teman Indonesia bisa ngangkat piala. And then finally, just in closing, I'd like to acknowledge past president of the PGI and president director of Pondok Indah Golf Club in Patpo, who sadly passed away in April, but I think we're indebted, everyone in Indonesia is indebted to him as the Asian Tour for the contribution that he's made to golf here. And while he won't be joining us in August, his spirit will live on, his legacy will live on, and we want to acknowledge his contribution to golf. So thank you. Kondisi lapangan kita selalu top condition 360 hari untuk tandingan internasional. Jadi kita semoga bendera Indonesia berkibar Pak ya tahun 2022. Randi sama Pak Nawawi ya, kita semoga tahun ini kita bisa berkibar. Terima kasih. Karena golf ini selain kita olahraganya, tapi di situ ada unsur pariwisatanya. Ya, kita berharap dari luar kota, mungkin bahkan dari luar negeri, pemain-pemain luar kan banyak nanti. Nah, mereka akan datang ke sini dan akan melihat kita ini Indonesia juga merupakan satu destinasi wisata yang menarik. Yang pasti bermain lebih sering di lapangan Pondok Indah ini sampai hafal kontur-konturnya udah kayak member lah. Teman-teman, saya Naraji, jangan lupa nonton Indonesia Open. Catat tanggalnya 28 sampai 31 Agustus di Pondok Indah Golf Course. Jangan lupa support pemain Indonesia di Mandiri Indonesia Open 2025. Saya atas nama pengurus besar golf Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Mandiri yang sudah berturut-turut berkomitmen dan luar biasa 4 tahun mendukung PBPGI untuk menyelenggarakan Mandiri Indonesia Open yang tadi kita sudah lihat di 2024 videonya itu ya mungkin bisa dibilang sukses luar biasa ya, dan itu juga tidak terlepas daripada penyelenggara dari terutama kami mengucapkan terima kasih juga kepada OBI yang sudah menyelenggarakan dengan baik sehingga semuanya berjalan dengan lancar, yang mana tahun ini pun kita meminta OBI untuk melaksanakan lagi. Kita berharap akan sukses dan mungkin lebih sukses dari tahun 2024. Tepuk tangan buat pemerintah. And thanks to our sanction partner
Asian Tour, Mr. David Rolo. Oh, oke. Yang sudah mendukung Asian Tour ini kepada Mandiri Indonesian Open setiap tahun juga. Dan terima kasih kepada sponsor-sponsor lain seperti Transpol, Indica, Energy, Le Mineral, ya, Bali High, UC, Java Bika Coffee, CBN dan Yamaha. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara media yang sudah hadir hari ini semua. Ya. Tanpa media juga kita punya turnamen tidak ada gaungnya. Jadi mohon digaungkan. Merah Putih terakhir berkibar tahun 89. Ya, mudah-mudahan kita berharap tahun ini Merah Putih bisa berkibar. Dan di sini ada pro kita, ada Naraji, Amatir, Randy. Mungkin kita berharap Naraji bisa mengibarkan bendera Merah Putih. Ya. Dan juga selain itu Indonesian Open ini juga kan kita mengundang amatir-amatir, sehingga kita berharap pertumbuhan daripada junior-junior kita ya bisa mempunyai semangat, motivasi, menjadikan motivasi mereka untuk bermain di Mandiri Indonesian Open. Nah, sehingga kita berharap perkembangan daripada amatir akan lebih baik setelah adanya turnamen-turnamen yang kita laksanakan seperti ini. Dan juga kita berharap penonton-penonton tadi, makanya media kita mohon bantuannya untuk menginformasikan ke seluruh yang nggak di Jakarta, seluruh Indonesia, supaya mereka bisa datang hadir untuk meramaikan dan mensukseskan acara Mandiri Indonesian Open ini. Sehingga jadi Mandiri Indonesian Open ini juga akan menjadi daya tarik untuk sektor pariwisata, ya, karena golf ini selain kita olahraganya, tapi ada di situ ada unsur pariwisatanya. Ya, kita berharap dari luar kota, mungkin bahkan dari luar negeri, pemain-pemain luar kan banyak nanti. Nah, mereka akan datang ke sini dan akan melihat kita ini Indonesia juga merupakan satu destinasi wisata yang menarik, begitu. Ya, saya rasa cukup sekian. Terima kasih kepada Pak Erik, Pak Wisnu yang sudah ya bisa hadir 4 tahun. Komitmennya luar biasa. Tepuk tangan buat Mandiri. Terima kasih. Teman-teman media semua, terima kasih atas kehadirannya. Jadi kami dari Bank Mandiri tentunya sangat bangga ya. Udah 4 tahun berturut-turut kita sebagai title sponsor mensupport untuk Mandiri Indonesian Open ya. Ini nggak berhenti sampai di sini karena Bank Mandiri punya harapan agar golf Indonesia bisa maju, nama-nama pegolf Indonesia bisa mudah-mudahan bisa ngangkat piala di tahun ini. Mas Naraji sama Mas Randy kita support full, kita doain mudah-mudahan Indonesia bisa ngangkat piala ya. Nggak berhenti di situ, Mandiri juga kita juga mensupport dari mulai junior, ya kita mensupport junior Indonesian turnamen, kemudian ini yang pro-nya, mudah-mudahan Bank Mandiri bisa terus berdampingan dengan para golfer, di mana memang saat ini Indonesia itu antusias golfernya sangat tinggi ya. Mandiri tentunya pengen berkancah ataupun berpartisipasi untuk memajukan golf di Indonesia, supaya kita bisa memeriahkan acara Mandiri Indonesian Open ini lebih baik lagi gitu. Jadi kita ikut membantu juga mengiklankan melalui media-media kita di Indonesia gitu ya. Kemudian kita juga concern dari Bank Mandiri, kita punya activity nanti pada saat ini pertandingan berlangsung, karbon yang dikeluarkan kita akan support juga berupa penanaman pohon untuk menghijaukan juga
Jakarta dan lapangan-lapangan golf yang ada di Indonesia. Jadi harapan kita sekali lagi Mandiri terus ikut berpartisipasi, ikut mensupport, dan kami harapkan pegolf Indonesia bisa berkancah di internasional lebih banyak lagi dengan mensupport juga lapangan-lapangan golf dan PGI pada tentunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dukungannya para media. Mari kita ramaikan ya event ini supaya nama Indonesian Open ini bisa mengangkat nama Indonesia juga, pariwisatanya lebih baik, dan pegolf Indonesia bisa mengharumkan nama negara Merah Putih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau dilihat dari pertumbuhan golf sendiri ya, golf ini kan pertumbuhannya pesat saat COVID. Kita semua tahu waktu itu kan semua nggak bisa olahraga di dalam, jadi salah satu lapangan yang olahraga yang bisa dimainkan di luar itu golf. Jadi aman gitu kan. Makanya golf itu sangat pesat sekali pertumbuhannya. Dan bisa kita lihat tahun-tahun lalu juga banyak sekali driving range yang dibangun, ya, sehingga pemain-pemain muda itu banyak berlatih di sana, dan juga lapangan juga lumayan penuh. Nah, untuk perkembangannya sendiri junior kita bisa lihat tadi kan Pak Wisnu juga bilang ada support di junior. Nah, tahun lalu junior yang Ciputra itu pertama kali Indonesia bisa menjuarai putra dan putrinya. Jadi itu pertama kali putra dan putri itu kita juara. Nah, sekarang pun lagi berlangsung ya. Lagi berlangsung itu Ciputra Golfpreneur di PIK PIK. Jadi semoga kita berharap Indonesia juga bisa mengibarkan merah putihnya lagi di juniornya. Ya, yang saya lihat tadi juga hari ini ada lagi mimpin. Ya, kita bantu doa aja semua supaya Indonesia bisa berkibar lagi untuk di juniornya. Terima kasih. Makasih ya. Jadi tadi disampaikan bahwa Indonesia itu menjuarai Indonesian Open terakhir 1949. Zaman itu kalau kita kasih Adi ya, itu udah berapa tahun berarti dari sekarang? Jadi berapa tahun? 36 tahun berarti ya, ada 36 tahun pegolf Indonesia berjuang buat bisa memenangkan itu ke depannya gitu, dan tentunya perjuangan ini tentunya harus dilalui oleh berbagai turnamen-turnamen yang mesti diadakan di Indonesia ya, supaya bibit-bibit muda itu bisa tumbuh gitu, dan itu menjadi pedulian kami Bank Mandiri tentunya dengan bangga ikut mensupport acara Indonesian Open Mandiri by Mandiri gitu. Jadi kita sangat mensupport dan kita harapkan, tadi makanya kita butuh doa dan support semuanya, jadi untuk sama-sama kita memajukan golf di Indonesia supaya mudah-mudahan di tahun ini either Mas Naraji atau Radi atau teman-teman Indonesia bisa ngangkat piala gitu. Jadi itu nggak bisa short term, jadi harus butuh waktu, dan insya Allah kami ikut mensupport dan ikut concern terhadap golfer yang ada di Indonesia. Lapangan di Indonesia udah penuh, tapi mudah-mudahan atletnya ikut berprestasi. Luar biasa. Terima kasih Bapak Wisnu. Thank you for the continuous support for This region, Naraji and Randy there's some great talent coming out of here. I think the Indonesian Open plays a big part in that schedule, and we're obviously delighted to welcome back the Mandiri Indonesia Open, which will mark, this exciting event will mark the second half of our 2025 season. This event obviously has a very rich history, dates back to 1974, and obviously we've been involved for the past 20 years. So some of the past champions of the event, major champions, Podrick Harrington, Payne Stewart, great well-known names like Craig Parry, Frank Nobilo, Taiwan World Champ from Thailand, Thongchai Jadi, who remains our leading money winner, and Gaki Bullock, who won the last time we were here at Pondokinda, a three-time champion. And obviously last year, as you saw on the video, we had a phenomenal finish with Steve Luton winning in a playoff. He was runner-up in 2022 and runner-up in 2023, and he finally got his hands on this Middleton Trophy last year. So I know Steve will be looking forward to returning here to try and get his hands on the trophy once again.
Firstly, to all of the sponsor partners, these events can't happen without terrific support. So to Bank Mandiri, we thank you. This is the 4th consecutive year they've been the title sponsor. So we are truly privileged to partner with the biggest financial institution in Indonesia. So we thank them for their continued support. Also like to acknowledge our partners at OB Golf, Mary and her team. We look forward to working with you in delivering another great event this year. And obviously to our co-sanctioning partners in PGI, we can't do this event without you. And we share something that we're both affiliates of the RNA, and we're truly grateful for the support you give, not just to this event, but promoting the game. And then finally, just in closing, I'd like to acknowledge past president of the PGI and president director of Pondo Indoor Golf Club in Pat Poe, who sadly passed away in April, but I think we're indebted, everyone in Indonesia is indebted to him as the Asian Tour for the contribution that he's made to golf here. And while he won't be joining us in August, his spirit will live on, his legacy will live on, and we want to acknowledge his contribution to golf. So thank you. Thank you for the warm remarks, CEO of Asian Tour. Jadi Asian Tour kita merupakan suatu kehormatan bagi pendengar golf untuk kembali menjadi tuan rumah Mandiri Indonesia Open 2025. Kondisi lapangan kita selalu top condition 360 hari untuk tandingan internasional. Jadi kita semoga bendera Indonesia berkibar Pak ya tahun 2022. Randy sama Pak Nawawi ya, kita semoga tahun ini kita bisa berkibar. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Edi. Terima kasih Pak sambutannya. Menurut saya pertandingan Indonesia Open ini sangat membantu karir saya sejak saya menjadi amatir. Kemudian tahun 2019 juga sempat leading juga untuk selama 3 hari, dan tahun 2022 saya turn pro dan saya mengambil experience yang sangat berharga sih kalau saya bilang di 2019 yang membantu saya untuk turn pro dan bisa menjuarai 3 turnamen ADT ini. Semoga sih turnamen ini bisa menjadi ajang amatir-amatir yang lain untuk berkembang lebih bagus lagi, lebih berpengalaman lagi maupun di dalam negeri atau di luar negeri. Untuk menaikkan confidence juga ya. Kalau buat aku seorang amatir bermain di Asian Tour nih bisa melihat para permainan dari pemain kelas Asian Tour gitu. Bagaimana mereka dealing with high pressure, dealing with mental game and everything, kita bisa learn dari situ. Jadi it's such experience buat main di Asian Tour ini. Kalau persiapan untuk turnamen ini sih latihan seperti biasa, berusaha maksimal sih. Kalau bisa target realistis dengan scoring average 70 per hari, which mean 2 under per hari, itu mungkin bisa ke top 50 atau top 15 atau top 10 lah. Jadi target realistisnya itu. Dan untuk kompetitor yang lain sih pasti banyak pemain-pemain bagus dari luar, banyak mungkin pemain-pemain Thailand atau pemain-pemain defending champion dari sebelumnya. Semoga ya bisa belajar dan bisa belajar dari experience mereka. Pengalaman saya bermain di Indonesia Mandiri Open ini di tahun 2022 dan 2023 di Pondok Indah. Pengalamannya dari 2 tahun itu yang bisa saya pelajari ya harus latihan lagi lebih keras, karena dari dilihat permainannya tahun lalu itu levelnya masih beda dengan saya, jadi saya harus berusaha maksimal mungkin untuk bisa memberikan hasil yang maksimal di tahun ini. Melihat angka atlet profesional kita yang kurang mendominasi di event internasional seperti ini, apakah ada strategi, plan, atau mungkin privilege yang diberikan kepada pemain-pemain lokal Indonesia gitu, untuk pastinya meningkatkan dominasi mereka di turnamen sebesar ini? Untuk Randy dan Naraji, kalian mungkin sudah bermain di puluhan bahkan ratusan turnamen gitu. Tadi sudah dijelaskan juga target kalian untuk turnamen ini, tapi apa hal yang perlu kalian hindari saat mengikuti turnamen sebesar ini? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mbak Tania, good question. Bapak Suarsono, kami persilakan Pak.
Ya, kalau tadi pertanyaan bahwa pro kita kurang mendominasi ya itu juga tak terlepas daripada event-event yang kita laksanakan di sini. Jadi kita harus memperbanyak jam terbang mereka untuk bertanding selevel turnamen mandiri Indonesian Open ini. Karena kalau turnamen level mandiri itu yang datang kan pro-nya dari luar negeri. Pemainnya itu levelnya udah ya tinggi lah. Jadi kalau main yang lokal turnamen musuhnya yang teman-teman lokal aja. Jadi pressure-nya juga beda gitu. Jadi kalau kita melaksanakan banyak event-event ini seperti mandiri, kita berharap dia punya mentalitasnya itu akan meningkat dan juga dituntut untuk meningkatkan skill bermainnya juga. Selain di sini mereka juga pro-pro lain kan banyak bertanding, kayak Naraji kan juga bertanding ke luar negeri. Nah itu perlu dilakukan karena untuk menumbuhkan mental dan skill mereka. Jadi patokannya levelnya udah lebih tinggi dari yang sekarang. Kalau saya sih ya udah memang sudah sering sekali main di sini. Yang harus dihindari sih mungkin distraksi ya, ya terutama kalau buat saya distraksinya sosial media dan ya hal-hal yang nggak penting lah. Cuman kalau saya bisa relax, fokus, terus comfortable in my own zone, jadi hasilnya pasti mengikuti. Kalau buat saya hal-hal yang harus dihindari, sosmed juga terutama, dan juga harus jaga stamina untuk stay fit selama turnamen. Kami dari Bank Mandiri sebagai salah satu institusi terbesar ya di Indonesia, jadi kami sangat concern dengan olahraga di mana memang antusias sebenarnya olahraga di Indonesia sangat tinggi, ya, terutama generasi muda dan buat bersosialisasi buat para eksekutif juga. Jadi menurut kami itu sangat relate ya dengan kami secara bisnis juga, ya, secara bisnis korporasi juga sangat relate. Saat ini kita memang juga fokus di golf karena itu tadi memang untuk menjadikan tadi Pak Sasono sudah sampaikan untuk menjadikan champion dari Indonesia, kompetisinya itu memang harus ada gitu ya. Dan kami ikut dengan bangga berkolaborasi dengan PGI bisa mensupport salah satu event terbesar di Indonesia buat golf gitu. Jadi kita bisa lihat nanti pemain pro kita dengan tingkat kompetitif yang tinggi dari luar negeri tentunya akan melatih skill, nggak cuma skill tapi mental. Dan ini memang harus dilaksanakan gitu supaya bisa menjadi generasi muda kita bisa berkancah di internasional. Apalagi ini di negeri sendiri, mudah-mudahan kita bisa berkontribusi buat negeri sehingga pegolf kita bisa mengharumkan namanya di negeri sendiri. Itu salah satunya yang bisa kita. Jadi memang kita ikut mensupport di berbagai event olahraga yang ada di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bang Bos. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Untuk tahun ini di Mandiri Open ini ada nggak sih senjata-senjata rahasia yang mungkin nanti akan menjadi gebrakan atau sesuatu yang mungkin bisa kita pengen tahu nih, biar kita optimis bahwa kali ini mungkin Indonesia bisa juara. Kita harapkan seperti itu. Terima kasih. Thank you Mas Dani. Love that. Terima kasih pertanyaannya. Jadi selain event Mandiri Open hari ini ya, kita juga tadi sudah disampaikan bahwa kita mensupport juga junior sebagai title sponsor juga. Junior golf di Indonesia ya saat ini sedang berlangsung, tadi sudah disampaikan, itu kita mensupport. Jadi memang tidak hanya pro tapi junior itu perlu ditingkatkan gitu ya, tentunya berkoordinasi dengan PGI, kita ikut mensupport junior. Kita harapkan junior ini nantinya yang akan menjadi penerus generasi pro kita ke depannya supaya bisa berkompetisi nggak cuma di Indonesia tapi di ASEAN bahkan Asia gitu. Jadi kita ikut mensupport itu dari sisi turnamen ya. Kebetulan kita juga memang bekerja sama juga dengan
lapangan-lapangan golf dan merchandise golf, di mana kita bisa saat ini memang lebih kepada program-program diskon buat pemegang-pemegang nasabah-nasabah kita ya. Itu mungkin salah satu juga karena memang nasabah kita tersebar di seluruh Indonesia dan banyak itu mungkin salah satu benefit juga yang buat para pegolfer untuk lebih mencintai golf, lebih antusias lagi gitu. Jadi saat ini kita udah sama-sama lihat gitu bahwa di mana-mana lapangan golf itu memang rame ya. Mungkin mudah-mudahan kami dari Bank Mandiri juga ikut memberi andil buat mewarnai kehadiran keramaian golf di Indonesia. Kalau PGI memang itu concernnya dan tugasnya di amatir. Amatir itu ya termasuk junior. Junior itu kan hanya kelompok umur, ya. Jadi kalau dia belum pro itu bagian daripada PGI. Jadi kita untuk junior kita tiap kali pun banyak turnamen baik di Indonesia maupun juga di luar negeri. Nah, kita selalu support, kirim mereka untuk bertanding. Misalkan di Malaysia, di Singapura, di Dubai, seluruh dunia itu banyak membuat turnamen dan kita pun juga ada turnamen. Kemarinan pun kita ada bikin US Kids di Gunung Glis. Ya itu dia berseries, nanti juaranya itu dikirim ke Amerika. Gitu. Dan banyak-banyak lagi turnamen-turnamen junior lain. Ya nanti ada di Bali. Jadi tugas PGI itu memang adalah di amatir dan termasuk di junior itu sendiri. Ya, terima kasih. This is the future of our sport. So I mean, I think one of the things perhaps post-COVID it's been great to see so much participation, but a lot of the growth is at that junior level, which will produce future champions. I think it's a very good cycle that participation produces interest, interest produces excellence, and obviously excellence in turn produces that interest that drives participation. So it's a good cycle, but certainly junior golf is critically important, and we help wherever we possibly can in terms of whether it's doing junior clinics and events and helping to promote the game. Kita itu ada 3 akademi, 1 NGI, 1 junior, dan 1 ada beginner. Nah, kalau Bapak lihat, kita ada 2 lapangan training. 1 yang sebelah sini, 1 untuk junior di belakang. Mungkin banyak orang nggak tahu, itu untuk junior training. Ya. Jadi Pondok Indah Golf itu selalu mendukung untuk pro dan untuk yang lain juga untuk junior. Jadi kita memberikan fasilitas untuk mereka untuk berlatih. Ya sebagai kita tuan rumah, Indonesia bisa lebih sering juga. Kemudian mungkin bisa lebih sering mapping, sering chip dari atau short game dari beberapa sisi yang berbeda dan simulasikan hari turnamen. Itu mungkin dari sisi golfnya, mungkin kalau dari sisi luarnya berdua lebih banyak, mungkin lebih usul lagi dan mungkin kalau saya pribadi lagi belajar meditasi sama belajar pernafasan, jadi semoga tahun ini bisa membantu lah dan mempersiapkan diri saya untuk Indonesia. Yang pasti bermain lebih sering di lapangan Pondok Indah ini sampai hafal kontur-konturnya udah kayak member lah. Apa yang kita bebankan ke mereka untuk bisa mengibarkan merah putih itu nggak lepas daripada tadi si Randy bilang harus latihan kayak member. Ya, makin sering dia berlatih makin hafal, makin dia pede, mudah-mudahan mendapatkan skor yang terbaik. Jadi harapan kita untuk ke lapangan diberikan spesial untuk semua pro yang akan bermain, nggak semua, ya sampai bertanding ya dikasih spesial supaya mereka lebih sering-sering bisa bermain di sini, gitu. Halo teman-teman Indo Golf, balik lagi dengan aku Tania. Di sini aku bersama Randy, salah satu pemain amatir yang akan hadir di Mandiri Indonesia Open 2025. Halo Len, menurut kamu nih kualitas latihan seperti apa sih yang bisa bikin kamu lebih maksimal saat tanding? Ya latihan sehari minimal 5 jam lah harusnya. Untuk sebelum turnamen ini kan paling sebulan lakuin itu harusnya udah siap sih. Oke.
Bisa kamu jelasin nggak sih kegiatan latihan kamu mungkin sebulan atau beberapa minggu sebelum turnamen, terutama mengikuti Mandiri Indonesia Open 2000? Yang pasti jadwal latihan ada sebelum turnamen ini dan latihan bersama coach saya, Coach Benny Kasyadi. Bisa entah itu game plan, course management, dan mental atau teknik itu pasti sebulan siapin mateng sih. Dari semua komponen latihan itu, menurut kamu yang paling sulit untuk kamu kuasain sendiri apa nih? Yang perlu mungkin 2-3 kali untuk kamu lakuin terus biar maksimal? Paling pukulan-pukulan under pressure gitu, itu harus bisa dikuasai untuk turnamen sebesar ini. Levelnya kan pasti pressure-nya tinggi banget, jadi harus bisa mukul di bawah tekanan tinggi. Penonton Indo Golf, balik lagi dengan saya Tania Putri di sini. Saya bersama salah satu pemain golf Indonesia yang akan bertanding di Mandiri Indonesia Open 2025. Menurut kamu nih kualitas latihan seperti apa sih yang bisa memaksimalkan performance kamu? Untuk diri saya sendiri sih mungkin lebih ke short and compact ya, jadi nggak terlalu banyak kayak dulu hard work mungkin 5 jam 6 jam sehari, mungkin sekarang 4 jam 3 jam tapi intensitasnya naik, itu udah cukup buat saya gitu. Oke, mungkin Randy bisa nih ngajak teman-teman di rumah untuk hadir dan nonton Mandiri Indonesia Open 2025. Jangan lupa kalian semua, teman-teman, saya Naraji, jangan lupa nonton Indonesia Open. Catat tanggalnya 28 sampai 31 Agustus di Pondok Indah Golf Course. Jangan lupa support pemain Indonesia di Mandiri Indonesia Open 2025. Bisa juara, kita berharap Naraji dan kawan-kawan itu mungkin juga dari amatir kita. This camera in the middle, 1, 2, 3. Okay, 1, 2.